3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana yang saya hormati, para panitia penyelenggara dan yang saya sayangi, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita diberikan kesehatan dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Namun, di dalam agama Islam, kepemimpinan bukan hanya sebatas kekuasaan, tetapi kepemimpinan adalah sebuah amanah yang sangat-sangat besar. Allah berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika kami sabar dan yakin akan ayat-ayat kami. Quran surah As-Sajdah ayat 24. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tentu dalam hal ini kita tahu seorang pemimpin harus bersandar kepada Allah, harus bersandar kepada Rasulullah dan nasihat-nasihat para ulama dengan tetap yakin kepada ayat-ayat Allah. Hadirin, jika kita berbicara tentang sesosok seorang kepemimpinan yang ideal untuk kita umat Islam, siapa kira-kira pemimpin yang ideal? Maka dalam hal ini menurut kami ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Ingat para hadirin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan, bukan hanya sebagai semua aspek kehidupan, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Di dalam seorang kepemimpinan, Nabi Muhammad mencontohkan 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah, yang sering kita dengar ketika di bangku-bangku sekolah dasar. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Coba kita bayangkan, Bu, Pak, kalau seandainya pemimpin tidak siddiq, pemimpin tidak jujur, maka rakyat dalam hal ini selalu dibohong-bohongi. Bu, Pak, bayangkan kalau seandainya seorang pemimpin tidak fatanah, tidak cerdas, maka pemimpin tersebut hanya akan menjadi badut, hanya akan menjadi boneka yang akan digerakkan oleh orang-orang berkepentingan. Bu, Pak, bayangkan kalau seorang pemimpin tidak amanah, maka bisa saja apapun keputusan-keputusan yang ia buat hanya akan menyengsarakan rakyat. Bu, Pak, bagaimana
Kalau seorang pemimpin tidak tablik, mereka hanya akan diam bisu 1000 bahasa ketika para rakyatnya menderita. Ketika para rakyatnya menangis kelaparan. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, telah tampak kepadaku orang-orang yang pertama masuk neraka, yaitu adalah pemimpin-pemimpin yang durhaka kepada rakyatnya, orang kaya yang tidak mau menunaikan hak-hak Allah, dan orang miskin yang congkak. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Uyainah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam memilih pemimpin yang kelak akan mempunyai sifat, paling tidak 4 sifat Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sehingga pemimpin tersebut bisa menjadikan sebuah negara itu adil dan berkeadilan. Apalagi kita sebagai seorang pemuda, kita adalah penentu masa depan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Maka daripada itu, jangan sia-siakan saat ini. Mari kita sama-sama belajar, mentolaah, meliterasi bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Mungkin itu ceramah yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Lutfi yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.